Hari ini saya akan mengajak Sobat Cipali untuk time travel. Kenapa time travel? Karena dengan time travel, Sobat Cipali akan tahu alasan kenapa Tol Cipali dibangun dan mengapa Tol Cipali saat ini menjadi jalur yang penting dalam menghubungkan masyarakat saat ini. Hello? Jalan tol pada dasarnya memiliki peran penting dalam infrastruktur transportasi dan ekonomi suatu negara. Banyak sekali alasan dibaliknya, di mana salah satunya adalah karena jalan tol memberikan jaringan transportasi yang efisien dan terhubung antar kota, wilayah, dan pelabuhan. Soal keamanan, masyarakat pun tak perlu memiliki kekhawatiran berlebih karena jalan tol memiliki keamanan lalu lintas yang baik. Jadi, dalam keseluruhan, jalan tol memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperbaiki mobilitas masyarakat, meningkatkan keamanan lalu lintas, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Sebelum adanya jalan tol Cipali, jalan yang menghubungkan antar wilayah di Jawa hanya ada satu, yaitu Jalan Pantai Utara atau Jalan Pantura. Nah, dengan adanya jalan tol Cipali ini, mampu memotong jarak tempuh sekitar 40 km dan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Nah, tol Cipali ini dibangun sejak Januari 2013 sampai dengan Mei 2015. Nah, kemudian tol Cipali diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Juni tahun 2015. Pemegang konsesi dari Astra Tol Cipali adalah PT Lintas Marga Sedaya atau dengan branding Astra Tol Cipali. Pemegang saham dari Astra Tol Cipali ini adalah 55% Astra Infra dan 45% CPPIB. Tol Cipali ini memiliki panjang 116 km, melewati 5 kabupaten yaitu Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. Jalan tol Cipali memiliki beberapa gerbang tol, yaitu Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Kertajati Utama, Sumberjaya, dan Palimanan. Ada yang menarik dari gerbang tol Palimanan. Sebelumnya, jalan tol Cipali memiliki gerbang tol Palimanan Utama. Namun, karena keperluan integrasi sistem transaksi dengan jalan tol setelah jalan tol Cipali, maka gerbang tol Palimanan Utama dihilangkan dan dibuat gerbang tol Palimanan 2 untuk exit. Tujuan utama pembangunan tol Cipali tentunya adalah untuk membantu mobilitas masyarakat. Selain itu juga dapat mendongkrak perekonomian di wilayah sekitar, misalnya dalam bidang industri, pariwisata, dan perumahan. Kemudian dengan pembangunan tol Cipali juga dapat membantu masalah logistik karena memangkas waktu dan jarak sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Respon yang diberikan oleh masyarakat khususnya untuk 5 kabupaten yang dilalui oleh tol Cipali cukup positif. Pada tahun 2022 kemarin, tol Cipali mengikuti penilaian jalan tol berkelanjutan. Dan untuk kategori di atas jalan tol di atas 50 km, Cipali menduduki peringkat nomor 4. Tol Cipali dapat memperoleh peringkat 4 tentunya karena beberapa program yang dilakukan oleh Tol Cipali. Jadi pada saat penilaian kemarin yang kita sampaikan adalah terkait dengan aset manajemen, jadi pengembangan digitalisasi aset manajemen yang ada di Tol Cipali. Kemudian kita juga ada mengembangkan smart car yang akan kita gunakan untuk keperluan inspeksi. Kemudian kami juga menyampaikan terkait dengan sustainability, program-program sustainability yang dilakukan oleh Tol Cipali. Dalam penilaian jalan tol berkelanjutan itu juga, Tol Cipali memperoleh predikat yang baik untuk kategori rest area, baik tipe A maupun tipe B. Pada tahun 2021, Tol Cipali juga mengikuti Geo Innovation Challenge yang diadakan oleh Esri Indonesia, dan Tol Cipali adalah pemenang untuk sektor industri, arsitektur, engineering, dan konstruksi.
Saat ini development yang dilakukan Tol Cipali adalah pelebaran lajur ketiga dari KM 72 sampai dengan 85, termasuk di depan rest area KM 86, KM 102, dan KM 130. Pelebaran ini dilakukan karena sebagaimana kita ketahui, Tol Japek itu sampai dengan KM 48 memiliki 5 jalur, kemudian sampai dengan KM 62 memiliki 4 jalur, sampai dengan KM 70 memiliki 3 jalur, dan masuk ke Tol Cipali yang hanya memiliki 2 jalur, sehingga pada saat-saat festival seperti Lebaran dan Nataru terjadi kemacetan, terjadi titik bottleneck yang biasanya terjadi di pertemuan antara Tol Japek dengan Tol Cipali, sehingga pelebaran kita lakukan bertahap di lokasi prioritas yaitu KM 72 di titik pertemuan tersebut dan di depan rest area. Selain pelebaran lajur ketiga, pengembangan yang dilakukan Tol Cipali juga terkait dengan aset manajemennya. Jadi pada tahun 2021 kita sudah mengembangkan terkait inspeksi dari aset pavement, kemudian di tahun 2022 kita menambahkan aset bridge, slope, dan drainage. Kemudian di tahun 2023 ini kita berencana untuk membuat predictive pavement asset management, di mana nantinya dengan predictive maintenance ini Astra Tol Cipali dapat menentukan penanganan yang tepat untuk jenis kerusakan tertentu. Baik Sobat Cipali, sejarah memang menarik untuk kita pelajari karena dapat menjadi evaluasi bagi Astra Tol Cipali untuk perkembangan ke depannya. Apabila Sobat Cipali memiliki saran dan kritik, boleh disampaikan melalui komen di bawah. Saya pamit undur diri, saya Michael, salam satu.